Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke hadis yang ke-22 dari Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Ia menyatakan anna rajula sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ia berkata, ara'aita idza shallaitu al-maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-harama wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannata? Qala na'am. Rawahu Muslim. Jadi ada seseorang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah, idza shallaitu al-maktubat, apabila saya salat 5 waktu, wa sumtu ramadhana, dan saya berpuasa di bulan suci Ramadan, wa ahlaltul halala, dan saya menghalalkan sesuatu yang halal, wa harramtul harama, dan saya mengharamkan sesuatu yang haram, wa lam azid ala dzalika syai'a, dan saya tidak tambahkan sedikit pun dari hal tersebut, adkhulul jannata, apakah saya akan masuk ke dalam surga? Nah, itu pertanyaan dari seorang kepada Rasul SAW. Artinya amalan dia hanya sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, kemudian yang halal saja dia lakukan atau dia konsumsi yang halal, yang haram dia menjauhinya. Ya, artinya yang halal saya melakukan dengan keyakinan bahwa itu halal, dan yang haram saya menjauhinya seluruh yang haram, dan saya tidak tambahkan sedikit pun amalan apapun setelah itu. Apakah saya akan masuk ke dalam surga? Maka jawaban Nabi, na'am, iya, akan masuk ke dalam surga. Di sini kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita itu bukan hanya sholat 5 waktu dan puasa di bulan suci Ramadan. Tapi di hadis ini yang bertanya kepada Nabi, dia hanya melakukan 2 kewajiban, sholat 5 waktu dan puasa di bulan suci Ramadan, dan menghalalkan sesuatu yang halal dia lakukan dengan penuh keyakinan, yang haram dia tinggalkan, dan tidak menambah sedikit pun amalan apapun. Amalan sunnah tidak ditambah, baik amalan wajib juga tidak ditambah. Apakah saya masuk ke dalam surga? Nabi mengatakan iya. Nah, ini hadis kalau dipahami dengan tekstual saja bisa berbahaya. Zakat tidak ada di situ. Haji juga tidak ada. Padahal jelas zakat dan haji itu wajib. Hukumnya sama seperti sholat 5 waktu dan puasa. Maka dari sinilah ulama, khususnya kalangan ahli hadis, mereka cari tahu dulu. Yang nanya siapa ini? Itu yang pertama. Yang bertanya kepada Nabi itu siapa? Nah, ternyata ditelusuri, dicari tahu, ditemukanlah orang yang bertanya. Dia sahabat Nabi bernama An-Nu'man ibn Qawqal. An-Nu'man ibn Qawqal.
Beliau ini wafat di perang Uhud, Ghazwatul Uhud, pada tahun 3 Hijriah. Wafat pada tahun 3 Hijriah. Dari sini bisa ketahuan haji itu wajib di atas tahun 6, terlepas dari khilaf ya. 6, ada yang mengatakan 8 Hijriah, yang pasti di atas 6 Hijriah. Maka otomatis kewajiban haji belum ada waktu itu, sehingga dia tidak menyampaikan kepada Nabi ibadah haji. Apakah saya lakukan ibadah haji beserta solat, beserta puasa? Dia tidak masukkan haji karena haji belum diwajibkan. Belum ada masru'iyatul hajj, bahkan belum ada syariat ibadah haji waktu itu secara hukum Islam. Nah, sehingga hadis ini otomatis tidak ada yang disebut dengan ibadah wajib haji karena wafat tahun 3 Hijriah. Ibadah haji tahun 6, atau pendapat yang lain tahun 8, tahun 9. Maka dari sini bisa dipastikan bahwa beliau tidak menyampaikan pertanyaan kepada Nabi memasukkan haji, ibadah haji, karena belum diwajibkan dan belum disyariatkan ibadah haji. Pada waktu itu yang ia lakukan sebagai ibadah wajib hanya 2, sholat 5 waktu dan puasa. Maka jelas pertanyaan seperti itu. Tapi kalau kita gak cukup ini, kalau kita yang sekarang nih cukup sholat 5 waktu, puasa, halal kita kerjakan, haram kita tinggalkan, sampai di situ saja belum cukup. Masih ada kewajiban lainnya. An-Nu'man bin Qawqal ini bertanya karena belum ada kewajibannya ibadah haji. Itu yang pertama. Memang ulama hadis menyebutkan ada 2 alasan kenapa tidak menyebutkan haji dan zakat di situ. Ada 2 alasan. Alasan pertama, zakat dan haji pada waktu beliau bertanya kepada Nabi belum disyariatkan. Walaupun nanti kalau kita memperdalam, sebenarnya zakat sudah wajib. Zakat itu kan wajib tahun 2 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan tahun 3 Hijriah. Bahkan dikatakan ketika sholat di situ pasti ada zakat. Setiap ayat menyebutkan kata sholat itu digandengkan dengan zakat, hampir di semua ayat. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan az-zakatu akhus sholati, zakat itu saudaranya sholat. Pendapat kedua menyatakan zakat pada waktu itu yang ditanyakan oleh Nu'man bin Qawqal kepada Nabi, beliau seorang sahabat yang secara finansial tergolong orang fakir dan miskin, sehingga tidak ada kewajiban zakat. Maka beliau tidak bertanya di situ kepada Nabi dengan tambahan amalan wajib zakat, karena yang beliau lakukan hanya sholat 5 waktu dan puasa, itu saja yang beliau mampu lakukan. Zakat, beliau sebagai orang yang menerima zakat, bukan yang memberi zakat, maka tidak ditanyakan masalah zakat di situ. Jadi beliau tanya itu khusus untuk dirinya. Nah, begitu bahayanya kalau hadis ini kita pahami secara tekstual. Nanti muncul satu pemahaman bahwa zakat tidak wajib, haji tidak wajib. Umroh juga demikian. Umroh hukumnya wajib 1 kali seumur hidup, mazhab Syafi'i. Selebihnya sunnah. Kalau haji hukumnya wajib. Di sini menunjukkan bahwa memahami hadis Nabi itu dibutuhkan perangkat yang namanya sejarah. Sejarah para periwayat, sejarah para sahabat.
Karena kita bisa memahami konteks hadis tersebut lewat sejarah, lewat biografi sahabat. Jadi ketika ditanya, saya hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menghalalkan sesuatu yang halal dan mengharamkan sesuatu yang haram, hanya sampai di situ saja, saya tidak tambahkan amalan apapun. Adkhulul jannata, apakah saya masuk surga? Qala na'am. Nabi mengatakan iya. Iyanya itu khusus kepada Nu'man bin Qawqal. Itu namanya kalam yang khusus, bukan yang sifatnya umum, khusus kepada sahabat yang bertanya saja. Maka dibutuhkan yang namanya apa? Manhajus salaf fi fahmin nusus. Nah, Said Maliki menulis kitab Manhajus salaf fi fahmin nusus, metode para salaf di dalam memahami nas. Di situ dijelaskan, dia harus tahu sejarah-sejarahnya, dia harus tahu lafadz khusus dan amnya, dia harus tahu mana yang muqayyad, mana yang mutlak. Dia harus tahu siapa yang bertanya kepada Nabi. Dia harus tahu kapan itu ditanyakan. Dia harus tahu asbabul wurudnya dan seterusnya dan seterusnya. Baru bisa sahih memahami makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meninggal beliau di perang Uhud setelah perang Badar. Ghazwatul Badar tahun 2 Hijriah. Ghazwatul Uhud tahun 3 Hijriah. Itu pendapat pertama, mengatakan bahwa beliau tidak wajib zakat karena fakir miskin. Maka pendapat ini juga digunakan waktu itu haji sudah diperintahkan di masa itu. Namun kan beliau tidak masuk golongan orang yang mampu melaksanakan ibadah haji. Maka tidak bertanya dua, zakat dan haji, karena belum mampu. Zakat uangnya tidak sampai nisab. Haji tidak ada biaya untuk melakukan ibadah haji. Maka tidak bertanya kepada Nabi akan kewajiban zakat dan haji. Tapi ini nanti bisa dikritisi karena pendapat ini tidak sesuai dengan historis. Haji itu belakangan baru wajib. Kalau zakat boleh jadi. Pendapat kedua mengatakan belum disyariatkan zakat dan haji waktu itu. Nah, ini juga bisa diterima karena haji belakangan, zakat juga. Sholat dulu wajib baru zakat, puasa dulu wajib baru setelah itu zakat. Walaupun tahunnya ada yang menyatakan zakat itu wajib tahun 2 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun 3 Hijriah. Itu namanya analisis hadis. Ya, dia harus tahu siapa yang bertanya, baru bisa benar pemahamannya. Kemudian di sini ia katakan wa ahlaltul halalah, saya menghalalkan sesuatu yang halal. Artinya adalah saya melakukan dengan penuh keyakinan, meyakini bahwa itu halal. Nah, ini juga kalimat yang tidak boleh kita ambil mentah-mentah. Yang pertama, untuk bisa tahu ini halal, ini haram, tidak cukup dengan insting. Kalau bahasa Ternate, rai-rai itu tidak cukup. Dia butuh yang namanya ilmu. Ini halal, ini haram. Sahabat ini bertanya kepada Nabi, saya melakukan yang halal, saya yakini itu halal. Itu juga adalah khususia kepada Nu'man bin Qawqal. Ada orang-orang terdahulu di masa zaman sahabat Nabi. Nabi pernah menyatakan kepada salah satu sahabat namanya
Ma'bad ibn Wasithah. Ketika bertanya kebaikan itu apa, keburukan itu apa, bagaimana cara mengetahui kebaikan, bagaimana cara mengetahui keburukan, Nabi mengatakan istafti qalbaka, kau minta fatwa ke dalam hatimu. Jadi seakan-akan tidak perlu lagi kau belajar, tanya saja hatimu, minta fatwa hatimu, maka akan dibimbing kamu dengan fatwa yang benar. Ini menjadi halal, jelas halal. Ini menjadi haram, maka jelas haram. Cukup dengan hati. Ini kasusnya sama dengan sahabat ini. Dia hanya meyakini ini halal karena jiwanya sudah bersih dan memang Nabi sudah mengetahui hal itu. Mereka secara natural sudah bisa memilah dan memilih mana yang halal, mana yang haram secara alami. Karena mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu dapat ilmunya berbeda dengan orang yang tidak sezaman dengan Nabi. Tapi kalau kita tidak boleh untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, kita diperintahkan oleh Allah untuk belajar, untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.